perkenannya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu dalam rapat Badan Legislasi pada hari ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Komisi 9 sebagai pengusul RUU tentang pengawasan obat dan makanan atau POM yang telah memenuhi undangan Badan Legislasi dan berkenan hadir secara fisik di ruangan Badan Legislasi pada hari ini. Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat panja Badan Legislasi pada hari ini telah dihadiri dan diikuti secara fisik oleh 7 orang, anggota yang hadir secara virtual 9 orang dari 8 fraksi. Dikarenakan rapat panja pada siang hari ini belum quorum, rapat saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya saya skor selama 2 menit untuk menunggu kehadiran anggota panja. Dan anggota panja serta hadirin yang berbahagia, rapat hari ini diagendakan untuk mendengarkan hasil penyempurnaan harmonisasi RUU tentang pengawasan obat dan makanan atau POM yang akan disampaikan oleh tim ahli Badan Legislasi. Namun sebelum kami berikan kesempatan kepada tim ahli untuk kelancaran jalannya rapat, kami sampaikan susunan acara rapat hari ini sebagai berikut. 1. Pengantar ketua rapat sebagaimana sedang berlangsung. 2. Penjelasan tim ahli. 3. Tanggapan pengusul RUU. 4. Tanggapan anggota. Dan 5. Penutup. Rapat hari ini akan berlangsung sampai pukul 16.30 WIB. Namun apabila ada hal-hal yang tidak perlu didiskusikan lebih lanjut, rapat dapat diakhiri sebelum waktu sesuai kesepakatan rapat. Apakah acara yang kami bacakan dapat disetujui? Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada tim ahli untuk menyampaikan hasil penyempurnaan harmonisasi RUU tentang pengawasan obat dan makanan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Badan Legislasi yang kami hormati, pimpinan dan anggota dari Komisi 9 selaku pengusul RUU tentang pengawasan obat dan makanan. Izinkan kami menyampaikan draft hasil harmonisasi berdasarkan kajian yang sudah kita buat. Karena dari 2 kali pertemuan tim memang ada banyak hal yang secara teknis dan substansi tidak ketemu, tetapi untuk progresnya perumusan naskah harmonisasi ini maka sesuai arahan pimpinan maka kami menyiapkan dalam bentuk draft jadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan konsideran menimbang. Jadi ada perbaikan baik dalam konsideran landasan filosofis, sosiologis, yaitu bahwa di landasan filosofisnya ada penekanan terkait kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin sepenuhnya oleh negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sehat, sejahtera lahir dan batin sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini dikaitkan dengan pasal 28H ayat 1. Kemudian di landasan sosiologisnya di huruf B dan C itu ada penekanan bahwa karena konteksnya RUU ini adalah berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan, maka di situ ditekankan tentang upaya kesehatan yang menjamin keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu serta memberikan perlindungan dan daya saing obat dan makanan
yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, di huruf C-nya bahwa peredaran obat dan makanan dari dalam dan luar negeri masih banyak yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan sehingga berdampak buruk terhadap kesehatan, kerugian ekonomi, dan jatuhnya korban jiwa. Untuk itu diperlukan suatu pengawasan obat dan makanan yang terencana, komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Ini sesuai dari masukan para anggota. Kemudian di ketentuan umum ada perbaikan terutama berkaitan dengan definisi obat dan makanan dan pengawasan obat dan makanan. Karena secara substansi RUU ini bicara mengenai pengawasan obat dan makanan, tapi obat dan makanan belum didefinisikan, kemudian pengawasan obat dan makanan juga belum ada. Karena itu kemudian dibuat definisinya ini untuk memudahkan di dalam perumusan maupun dari sisi substansi RUU itu sendiri. Di mana di situ obat dan makanan adalah obat, bahan obat, obat kuasi, obat bahan alam, ekstra bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Sementara pengawasan obat dan makanan adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin standar dan persyaratan keamanan, khasiat manfaat, dan mutu obat dan makanan yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara definisi mengenai obat, kemudian obat kuasi, kemudian terkait kosmetik, bahan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan sebagainya itu hanya penambahan-penambahan dari sisi redaksi, termasuk definisi baru terkait obat herbal, kemudian resep dan pelaku usaha sama perizinan berusaha itu. Kalau perizinan berusaha dan pelaku usaha kita sesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara definisi narkotika dan psikotropika kita ambilkan dari Undang-Undang Narkotika. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan asas. Di dalam asas sesuai kajian kita menambahkan bahwa ada 3 asas baru yang berkaitan dengan aksesibilitas, yaitu kemudahan di dalam memperoleh obat dan makanan, dan yang kedua keterjangkauan dari sisi harga dan memperolehnya, kemudian dari sisi pertimbangan nilai-nilai ilmiah di dalam produksi maupun peredaran makanan dan obat yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian di pasal 3 terkait dengan tujuan ada perbaikan dari sisi redaksi saja untuk kemudian memadatkan terkait dengan tujuan pengawasan obat dan makanan. Yang pertama adalah menjamin standar dan persyaratan terkait keamanan, khasiat, mutu, dan informasi produk, obat, dan makanan yang beredar. Kemudian yang di huruf C, meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan. Huruf D, pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi industri obat dan makanan dalam rangka peningkatan daya saing. Huruf E, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Kemudian huruf F, penguatan fungsi penegakan hukum untuk pelanggaran dan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Karena ada bab tersendiri yang diatur dalam RUU ini terkait dengan penyidikan dan juga beberapa ketentuan sanksinya. Kemudian di pasal 4, ruang lingkupnya tidak seperti di dalam definisi obat dan makanan, karena itu sudah kita angkat di ketentuan umum. Jadi ruang lingkupnya itu adalah mengatur bab-bab yang memang diatur di dalam RUU ini. Kemudian di bab 2 terkait dengan penggolongan hanya ada perbaikan dari sisi redaksi di penulisan narkotika dan psikotropika, kemudian penyesuaian ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan Badan POM dengan BPOM karena sudah diatur di ketentuan umumnya. Kemudian di bab 3 terkait dengan standar dan persyaratan secara umum lebih banyak perbaikan dari sisi redaksional terutama yang digarisbawahi itu. Kemudian terkait dengan penetapan standar dan persyaratan Kepala Badan POM seperti diatur di pasal 9 itu melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, akademisi, profesional, dan atau asosiasi. Kemudian di pasal 10 itu juga hanya penyesuaian karena kemudian definisi mengenai obat, bahan obat, dan lain sebagainya itu sudah kita definisikan, maka kemudian ada perbaikan dari sisi redaksi terkait dengan bentuk farmakop dan farmakop herbalnya. Kemudian terkait dengan bab 4
yaitu pembuatan dan produksi. Di situ ada penyesuaian terutama berkaitan dengan redaksi penempatan obat kuasi di dalam susunan itu. Jadi obat kuasi itu peletakannya setelah suplemen kesehatan. Ini mengacu kepada peraturan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian di ayat 16 itu, di pasal 16 itu ditegaskan tentang setiap orang yang membuat obat bahan alam, ekstra bahan alam, kemudian suplemen kesehatan, obat kuasi dan atau kosmetik atau memproduksi pangan olahan wajib memiliki perizinan berusaha. Ini disesuaikan dengan Cipta Kerja. Demikian juga di pasal 17-nya dengan penekanan terkait dengan industri farmasi dan golongan narkotika yang wajib memperoleh perizinan berusaha sesuai sertifikat standar. Kemudian di pasal 19 diatur tentang perizinan berusaha obat bahan alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 tidak berlaku bagi usaha jamu gendong, usaha jamu racikan, dan fasilitas produksi obat penggunaan khusus sesuai dari masukan di dalam rapat-rapat sebelumnya. Jadi ada afirmatif untuk pengusaha-pengusaha UMKM yang kecil-kecil itu. Kemudian pasal 21 itu perbaikan dari sisi redaksi mengganti kata harus dengan wajib karena itu diikuti dengan ketentuan sanksi. Kemudian di bab 5 terkait dengan informasi produk di dalam pasal 23 itu hanya perbaikan dari rumusan menyesuaikan dengan ketentuan umum obat dan makanan. Kemudian terkait dengan pasal 23 ayat 4 itu ada perbaikan terutama berkaitan dengan informasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 untuk bahan obat dan ekstrak bahan alam memuat paling sedikit mengenai nama produk, nama dan alamat badan usaha, lembaga atau perorangan yang membuat atau memasukkan bahan obat dan ekstra bahan alam. Kemudian C, komponen pokok atau komposisi atau daftar bahan. Kemudian D, keterangan kadaluarsa. E, kode produksi atau nomor bat. Dan F, berat bersih atau isi bersih. Sementara yang yang ayat 5, 6, dan 7 itu hanya perbaikan dari sisi redaksional. Kemudian di bab 6 terkait dengan peredaran ada penyesuaian terkait dengan perizinan berusaha dengan menormakannya bahwa perizinan berusaha itu diarahkan secara terintegrasi dalam sistem online single submission sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian obat dan makanan yang dapat memperoleh perizinan berusaha harus memenuhi kriteria yaitu standar dan atau persyaratan keamanan khasiat manfaat dan mutu dibuat sesuai dengan cara pembuatan produksi peredaran yang baik dan ketentuan informasi produk. Kemudian di pasal 29 ada penekanan terkait dengan perizinan berusaha itu terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memproduksi pangan industri rumah tangga, dan di ayat 2-nya itu perizinan berusaha untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang memproduksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar ada proteksi untuk itu. Kemudian di bagian kedua peredaran pasal 32 itu ada perbaikan dari sisi redaksi dengan penekanan bahwa setiap orang yang mengedarkan obat dan makanan wajib menerapkan cara distribusi yang baik. Kemudian di pasal 33 itu perbaikan rumusan terkait dengan sanksi administratif yang ditetapkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan pasal 31. Jadi sanksi-sanksi administratif kita buat seragam, nanti pilihannya kan bisa alternatif ataupun kumulatif, sehingga kemudian nanti akan sangat bergantung kepada Badan POM-nya. Kemudian di bab berikutnya yaitu di bagian ketiga pasal 49 terkait dengan
penyerahan obat untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dilakukan atas dasar A. Resep atau B. Tanpa resep, swamedikasi. Ada perbaikan rumusan di ayat 4-nya, jadi dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 penyerahan obat tanpa resep atau swamedikasi dapat diserahkan oleh fasilitas tertentu yang berada di bawah tanggung jawab tenaga terlatih. Kemudian ayat 5-nya, ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas tertentu dan tenaga terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan peraturan Badan POM. Kemudian ada penambahan terutama di bagian keempat terkait dengan farmakovigilan dan surveillance. Jadi ada penambahan terkait dengan surveillance-nya, terutama di ketentuan pasal 54 ayat 2. Jadi selain fasilitas pelayanan kesehatan dan pemegang izin edar obat, obat kuasi, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, organisasi profesi di bidang kesehatan dapat melakukan farmakovigilan. Kemudian di ayat 3-nya itu mengatur tentang kewenangan Badan POM dalam pelaksanaan farmakovigilan. Kemudian di ayat 4-nya dalam rangka pelaksanaan farmakovigilan, kementerian, lembaga dan atau pemerintah daerah berwenang mengambil sampel berupa spesimen. Kemudian di pasal 55-nya itu ada penambahan terkait dengan surveillance. Di ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan surveillance keamanan mutu dan gizi pangan olahan. Ayat 2, hasil pelaksana surveillance keamanan mutu dan gizi pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengawasan. Kemudian ayat 3-nya mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai surveillance diatur dengan peraturan Badan POM. Kemudian di bab 7 terkait impor dan ekspor, itu hanya mengatur kesesuaian, jadi rumusan teknisnya saja terkait penyebutan narkotika dan psikotropika, kemudian ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan Badan POM. Kemudian di bab 8 terkait promosi dan iklan, itu juga sama penyesuaian terkait penyebutan kepala Badan POM karena sudah dinormakan di ketentuan umum. Kemudian di bab 9 pengambilan sampel, pengujian, penarikan dan pemusnahan. Di pasal 67 itu hanya perbaikan menyesuaikan dengan definisi obat dan makanan, kemudian ketentuan lebih lanjutnya dengan peraturan Badan POM. Kemudian di bagian kedua penarikan dan dari peredaran itu perbaikan redaksi terkait dengan perizinan berusaha. Jadi redaksi perizinan berusaha dan penyebutan obat dan makanan di pasal 65, 69, 70 dan juga di pasal-pasal berikutnya di pasal 71. Tetapi di pasal 71 ada perbaikan dari sisi redaksi dan substansi, terutama berkaitan dengan pemusnahan obat dan makanan yang dilaksanakan. Pertama, pelaku usaha yang membuat atau memproduksi dan atau mengedarkan obat dan makanan. B, pihak yang bertanggung jawab atas sarana pembuatan, produksi, distribusi dan atau penyerahan obat dan makanan, dan atau pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Kemudian pelaksanaan pemusnahannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang berikutnya adalah adanya penambahan terutama di bab 4 terkait dengan kelembagaan. Jadi di situ ada perbaikan dari sisi redaksi karena disesuaikan dengan rumusan kelembagaan-kelembagaan pada umumnya bahwa Badan POM, BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi tidak mengulang, tidak berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hanya perbaikan redaksi saja. Kemudian penyesuaian di bab kedua itu jadi bukan tugas, fungsi dan wewenang, tetapi fungsi, tugas dan wewenang. Jadi fungsinya di dalam pengawasan obat dan makanan yang kemudian nanti Badan POM bertugas untuk menyusun kebijakan nasional, kemudian menyusun NSPK, kemudian melakukan pengawasan, mengkoordinasi, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, dan melaksanakan penindakan. Sementara wewenangnya adalah menetapkan standar dan persyaratan, menerbitkan izin edar,
menerbitkan sertifikat, melakukan pemeriksaan sarana fasilitas produksi, sarana distribusi, kefarmasian dan kesehatan, kemudian melakukan pengujian obat, bahan obat dan lain sebagainya, dan yang huruf F itu melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada perbaikan rumusan di bagian ketiga susunan organisasi terutama pasal 81. Jadi penyebutan di situ dirumuskan dengan angka agar lebih jelas. Badan POM dipimpin oleh 1 orang kepala dan dibantu oleh 1 orang sekretaris utama dan paling sedikit 4 deputi. Jadi hanya perbaikan redaksi saja. Kemudian di bab ke-13 tanggung jawab dan tanggung jawab gugat tidak ada perubahan. Kemudian bab 14 penelitian dan pengembangan juga masih sama. Di bab partisipasi juga masih sama. Kemudian bab ke-16 tenaga pengawas itu juga tidak ada perbaikan, hanya penyesuaian dari pengaturan mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pengamanan diatur dengan peraturan Badan POM. Kemudian ada perbaikan terutama di ketentuan pidana. Jadi kita menyesuaikan dengan beberapa perubahan di dalam ketentuan pasal-pasal yang memang itu harus diatur ketentuan sanksi administratifnya atau ketentuan pidananya yang sebelumnya belum ada, terutama di pasal 101, kemudian di rumusan mengenai ancaman paling singkat dan paling lamanya. Kemudian ada perbaikan di ketentuan penutup, yaitu di pasal 111, pemerintah pusat harus melaporkan pelaksanaan undang-undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapannya yang menangani urusan legislasi paling lambat 3 tahun sejak undang-undang ini berlaku. Demikian pimpinan dan anggota beberapa hal yang sudah kami perbaiki dan kami sajikan dalam draft hasil harmonisasi RUU ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim ahli. Selanjutnya kesempatan berikutnya kami berikan kepada pengusul untuk dapat memberikan tanggapannya. Kami persilahkan. Terima kasih pimpinan Balek dan juga anggota Balek. Yang saya hormati anggota RUU Panja Pengawasan Obat dan Makanan, Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Pertama, kami dari pengusul RUU mengucapkan terima kasih atas harmonisasi yang dilakukan oleh tim ahli Balek. Ada beberapa catatan memang yang sudah kami lakukan. Yang pertama mengenai redaksi, beberapa mayoritas kami bisa menyepakati, namun untuk beberapa substansi memang kita perlu melakukan diskusi lebih dalam lagi, Ketua. Dan juga ada beberapa catatan yang sepertinya belum termasuk yang menjadi poin-poin yang didiskusikan dengan tim ahli kami dari Komisi 9, namun selanjutnya bisa kita tindak lanjuti dengan diskusi lebih lanjut antara tim ahli pimpinan. Namun secara keseluruhan kita bisa menyepakati itu pimpinan, karena saya pikir ini kan RUU ini juga belum final betul, karena kita juga harus mendengarkan juga dari pihak pemerintah juga. Namun secara umum pimpinan ada substansi-substansi yang memang kita dari pengusul memang mempertahankan beberapa usulan yang seperti beberapa hal yang harus kita pertahankan secara substansinya, karena bila itu dirubah akan merubah esensi dari substansi dari undang-undang ini. Namun kalau secara redaksi dan sebagainya kita sudah mengikuti usulan dari tim ahli dari Balek. Begitu pimpinan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin bisa diinfokan substansi yang menjadi keberatan dari teman-teman itu. Ada beberapa poin ya. Cuman tapi ada beberapa hal tadi yang kami belum mencatat ya.
dari tim ahli yang kita baru mendapatkannya di di ruangan ini karena sebelumnya belum terinfokan ya. Tadi beberapa pasal saya melihat saya komunikasi ulang ke tim kami, ternyata memang baru sekarang ya mendapatkan informasi tersebut ya. Ada beberapa hal seperti contoh tentang tidak ada kewajiban nomor tentang considering menimbang landasan sosiologis, huruf B perlu perbaikan pada jaminan keamanan, khasiat, manfaat, mutu dan informasi produk serta perlindungan dan daya saing obat dan makanan yang beredar di masyarakat dengan rumusan sebagai berikut bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu dilakukan upaya kesehatan yang menjamin keamanan, khasiat manfaat, mutu dan informasi produk serta memberikan perlindungan dan daya saing obat dan makanan yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Standar dan persyaratan obat dan makanan sudah meliputi unsur keamanan, khasiat dan manfaat, mutu dan informasi produk. Jika standar dan persyaratan obat dan makanan sudah dipenuhi, maka tentu perlindungan dan daya saing obat dan makanan yang beredar sudah terpenuhi unsurnya, begitu. Dengan menerapkan standar dan persyaratan sesuai ketentuan, maka unsur jaminan keamanan, khasiat dan manfaat, mutu dan informasi produk sudah termasuk di dalamnya. Begitu usulan dari pengusul pimpinan. Dan juga definisi obat herbal sebenarnya sudah ada di pasal 1 angka 6 dan sebagainya. Itu beberapa catatan yang sebenarnya mungkin sudah terkomunikasikan juga dengan tim ahli pimpinan. Begitu. Mungkin ada izin pimpinan mungkin dari anggota Silakan dari pengusul, barangkali ada silakan tambahan. Bu Neti untuk menambahkan. Iya, terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Ketua Panja yang juga memberikan kesempatan pada saya. Saya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nini tadi, merespon apa yang disampaikan oleh tim ahli Balek tentang RUU pengawasan obat dan makanan ini. Sepakat pimpinan bahwa untuk redaksi dan juga aspek teknis kami menerima sepenuhnya karena memang ada hal-hal yang harus disinkronisasi terkait dengan aturan penulisan. Namun untuk substansi, karena memang sehari-hari kami membahasnya bersama mitra kerja, tentunya Badan Pengawas Obat dan Makanan dan yang lainnya dengan mitra kerja yang lain yang terkait dengan pengaturan yang kita sajikan dalam RUU pengawasan obat dan makanan ini, maka memang kami berketetapan untuk mempertahankan. Nah, salah satu yang juga harus difahami selain standar dan persyaratan pimpinan, tentu saja terkait dengan kategori pengawasan terhadap obat, obat bahan alam, obat kuasi, ekstrak bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetika, dan bahan olahan, memang itu semuanya merujuk pada nomenklatur Badan POM, ya, sesuai dengan Perpres nomor 80 tahun 2017. Kecuali jika kami menggunakannya bagian per bagian, maka itu disebutkan satu persatu. Namun ketika itu disebutkan dari awal, mulai dari obat, bahan obat, sampai kemudian pangan olahan, maka itu merujuk pada terminologi obat dan makanan, seperti itu. Nah, ada beberapa pasal yang kami kemudian juga mengikuti apa yang disampaikan atau disarankan oleh tenaga ahli, ya, seperti misalnya istilah farmakope digunakan beberapa kali dalam RUU pasal 12 dan pasal 13. Apabila tidak dimasukkan dalam pasal 1 terkait definisi, maka perlu diberikan penjelasan yang dimaksud dengan istilah farmakope. Meskipun farmakope ini sudah dikenal secara luas ya dalam dunia farmasi, maka kami juga menambahkan ya pengertian farmakope di penjelasan pasal 12 dan pasal 13 sehingga rumusan menjadi yang dimaksud dengan farmakope adalah buku resmi yang dikeluarkan oleh sebuah negara yang berisi standarisasi, panduan dan pengujian sediaan obat, seperti itu. Nah, itu mungkin beberapa hal yang memang harus tetap merujuk pada nomenklatur Badan POM. Seperti itu. Terima kasih. Izin pimpinan, tadi ada yang mungkin
ada yang sedikit yang poin yang membuat kita cukup signifikan catatan kita mengenai struktur kelembagaan pimpinan karena kita belum mempunyai catatan itu, masukan dari tim ahli dari Balek mungkin kita perlu mendiskusikan ulang mengenai struktur organisasi karena itu sangat urgent sekali untuk struktur organisasi karena ini lembaga Badan POM, pengawasan obat dan makanan, jadi mungkin perlu sehari ini pimpinan untuk bisa tim kita untuk bisa berdiskusi ulang begitu pimpinan. Saya pikir nanti ada gagal ginjal lagi, Pak. Tapi yang jelas pimpinan semangat kita sama agar undang-undang ini bisa segera diselesaikan karena ini sangat urgent sekali pimpinan. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih tanggapan dari pengusul. Setidaknya kan kita dalam menyusun sebuah RUU itu kan ada 3 landasan yang harus diperhatikan ya. Landasan filosofis, landasan sosiologi, dan landasan yuridis. Nah, melalui rumusan RUU yang kita bahas ini, semua itu bisa diubah. Termasuk nomenklatur yang informasinya tadi diatur di Perpres. Nah, ini kesempatan, kalau mau mengubah nomenklaturnya sekarang kan begitu. Apalagi BP POM ini kan mau dinaikkan statusnya di tingkat undang-undang. Jadi tidak perlu kita misalkan harus terpaku pada ketentuan yang lama. Kalau ternyata ketentuan yang kita bikin lebih kuat, kenapa tidak kita atur di sini. Tapi nanti kita diskusinya ya lebih lanjut lagi ya. Selanjutnya kami persilahkan kepada anggota Panja untuk menyampaikan tanggapan. Pak Firman, Pak Gus Pardi yang tertutup atau terbuka? Ini rapatnya terbuka. Ini rapatnya terbuka gitu. Iya. Ya silakan, dan hari ini kebetulan teman-teman PDIP lagi harlah, jadi tidak bisa hadir. Bukan berarti beliau tidak mau rapat terbuka gitu kan. Kami persilakan ke Pak Firman. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, pengusul Bu Nyai, beserta teman-teman saya manggilnya sejak dulu Bu Nyai terus. Geng di Komisi 2. Kawan-kawan sahabat saya dari Panja Balek. Pertama, kami berikan apresiasi kepada saudara Gulan dan timnya yang sudah menyempurnakan ini, dan saya rasa ini jauh lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Namun tentunya masih ada beberapa hal yang perlu kita perdalam dan kita sempurnakan dan mungkin kita diskusikan. Saya begini Bu, mencermati terhadap yang agak sedikit bikin kami gelisah itu adalah peredaran vape rokok. Nah, vape ini satu produk yang nggak jelas ini di mana pengendaliannya. Padahal vape ini itu juga mengandung risiko tinggi karena tidak diisap. Itu kan mengganggu kesehatan masyarakat. Bahkan di negara-negara lain sekarang sudah ada larangan yang sangat keras. Hanya produk tertentu yang diizinkan, yang liquid itu sudah dilarang. Nah, oleh karena itu ini posisinya di mana di dalam masalah pengendalian BP POM ini? Apakah ini masuk kategori atau kalau belum masuk kita buat gitu, karena nanti risikonya tinggi bagi anak kita. Karena sekarang ini yang saya dengar dari Cina itu sudah mulai dilarang di negara-negara karena sudah mengandung unsur narkotiknya, narkobanya. Ini satu mungkin yang perlu kita diskusikan. Dan kedua, yang terkait dengan masalah herbal, ini tentunya kita harus ada keberbedaan karena herbal di Indonesia ini sangat maju. Namun tantangannya ini sangat luar biasa Bu, karena herbal Cina jauh lebih menguasai di tingkat dunia. Sehingga dalam undang-undang ini harus dimasukkan norma atau dimasukkan pasal-pasal yang memberikan pelindungan terhadap herbal produk nasional. Karena kita punya kebanggaan seperti jamu air mancur, kemudian ada juga, nggak tahu air mancur sekarang udah mulai hilang ya. Kalah dengan Semarang ini yang sudah muncul, jago sudah tanda-tanda juga mau hilang, dan ini akibat daripada persaingannya tidak
mampu mendekatkan lawan dan kemudian juga kurang adanya kepribadian terhadap negara kepada produk-produk. Dan kemudian juga masalah bahan bakunya. Karena bahan baku ini kan juga banyak diperoleh dari Indonesia. Bahkan kami di Komisi 4 pernah bahas itu, banyak bahan-bahan baku kita dengan dalih riset yang kemudian dibawa ke luar negeri dikembangkan, ternyata itu menjadi bahan baku obat-obatan herbal. Oleh karena itu ini juga ada pelindungan, karena ini nanti mungkin ada kontroversi sedikit Bu, mengenai tembakau. Tembakau ini ternyata hasil penelitian Prof. Sutiman kan bisa menyembuhkan terhadap masalah yang terkait masalah penyakit kanker. Saya dengan Bu Desi ada nggak ya? Nggak ada. Sampai jam 10 malam mendengarkan presentasi dan kemudian testimoni daripada mereka yang disembuhkan dengan metode asap tembakau. Nah, posisi bahan baku tembakau ini yang akan menjadi obat-obatan, apakah juga akan menjadi isu seperti rokok ini menjadi larangan? Padahal ini sangat positif sekali. Nah, ini mohon juga tenaga ahli bisa dirumuskan, dikondisikan mengenai masalah yang terkait dengan tadi bahan-bahan baku agar ada kepribadian dan pelindungan. Karena itu adalah merupakan produk-produk daripada masyarakat petani kita. Terus kemudian ada dua lagi yang saya tanyakan adalah izin. Nah, izin-izin ini berdasarkan pengamatan kami di lapangan, terutama usaha kecil menengah dan produk-produk daripada obat-obatan minuman yang diproduksi oleh masyarakat, itu kenapa melanggar aturan? Karena mereka sulit untuk mendapatkan izin. Nah, oleh karena itu harus ada kepribadian dalam undang-undang ini untuk melakukan uji lab, untuk mendapatkan izin edar. Itu pemerintah memberikan secara gratis. Itu bentuk kepribadian kita. Karena kalau mereka itu diterapkan dengan cara-cara atau prosedur seperti perusahaan besar, itu mereka tidak akan mampu. Nah, ini juga bisa mengurangi terhadap pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, ini mohon juga harus dimasukkan dalam undang-undang. Yang paling akhir, ini masalah pemusnahan. Pemusnahan ini saya berikan contoh di beberapa kasus yang terjadi. Seperti minuman. Yang disita oleh Bea Cukai, itu sebetulnya 4 kontainer. Tapi yang dimusnahkan hanya 1 kontainer. Nah, termasuk narkotika. Ditangkap 10 ton, yang dimusnahkan 2 ton. Yang 8 ton, nah main mata antara yang pusat, yang menengah, yang bawah tadi semua berkolaborasi karena itu nilainya juga cukup besar. Bagaimana sanksi terhadap aparatur yang melakukan tindakan seperti ini? Ini harus ada sanksi yang sekeras-kerasnya karena ini menyangkut risiko yang tinggi bagi masyarakat, termasuk kemungkinan tadi narkoba kaitannya dengan masalah FAVE tadi. Jadi itu pimpinan yang kami sampaikan, mohon juga mendapat pertimbangan terutama dengan adanya Cipta Kerja yang sudah memberikan kemudahan-kemudahan dari si industri, mohon dimasukkan dalam undang-undang ini supaya memberikan semacam perlindungan kepada usaha kecil menengah itu untuk mendapatkan varietas bebas dari uji lab sama izin edarnya dan kemudian juga penggunaan bahan baku lokal yang itu harus juga dilindungi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman tadi juga mengingatkan terkait dengan rokok dan vape meskipun ya jenis kelaminnya bukan di sini kayaknya ya. Tapi itu menjadi PR karena kaitannya juga dengan masa depan kesehatan lah. Dan itu menjadi perhatian Pak Ibnu. Tadi sudah nyinggung sedikit RUU tentang pertembakauan yang nggak jadi-jadi. Itu jadi PR dari kita semua gitu. Selanjutnya Buya Guspardi Gaus. Ya. Mewakili fraksi PAN, bukan Komisi 2. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Panja yang saya hormati, ibu-ibu para pengusul rancangan undang-undang tentang pengawasan obat dan makanan, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama, saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada tim ahli yang sudah mengakomodir pemikiran-pemikiran, masukan saran yang disampaikan oleh Panja pada rapat-rapat terdahulu sehingga perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan tim ahli menurut hemat saya sudah sangat luar biasa. Lalu
tim pengusul tadi juga sudah menyikapi dan menyampaikan terhadap beberapa hal pada umumnya dapat menerima apa yang dilakukan perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan oleh tim ahli. Namun ada beberapa hal yang disampaikan yang perlu mendapatkan klarifikasi ataupun perlu dilakukan komunikasi bahwa tugas dan fungsi daripada balik ini adalah dalam rangka melakukan harmonisasi dan sinkronisasi. Oleh karena itu saya menghimbau terhadap hal-hal yang belum ada kata sepakat atau timbul beberapa persepsi yang menurut hemat saya sesuatu yang belum dapat diterima. Saya minta kepada rapat pada hari ini bagaimana antara tim ahli dengan tim ahli dari penggagas untuk duduk bareng sehingga muncul dan teraktualisasi hal-hal yang menjadi persoalan di antara apa yang kita dengar tadi itu. Itu usul sehingga substansi ataupun masalah teknis lainnya bisa diselaraskan dan disempurnakan oleh kedua tim ini. Yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh Pak Firman, baik mengenai perizinan, kemudian juga tentang pemusnahan. Ini adalah merupakan sesuatu yang sangat fundamental menurut hemat saya. Bagaimanapun kita di dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, di situ dengan tegas dan jelas bahwa keberpihakan negara kepada UMKM itu sangat-sangat kita apresiasi luar biasa. Oleh karena itu, pada ranah terhadap undang-undang tentang pengawasan obat dan makanan, tentu juga perlu diberikan ruang terhadap hal itu. Jangan lihat Indonesia ini Jakarta, tetapi di daerah-daerah UMKM sangat menjamur, tetapi di satu sisi persoalan perizinan mendapatkan kendala karena akses dan lain sebagainya mereka tidak dapatkan. Oleh karena itu, tolong diberikan ruang, ada kemudahan-kemudahan dalam perizinan. Yang kedua adalah tentang pemusnahan. Saya juga sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Firman. Apa yang beliau ilustrasikan itu adalah sebuah kenyataan di mana pihak-pihak yang berkompeten untuk melakukan pemusnahan itu antara realita dengan kenyataan jauh berbeda. Ini perlu diatur sehingga ada semacam panis kepada orang yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undang. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah perlu ada aturan yang mengatur tentang pemusnahan itu, manakala ada di antara institusi yang tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang kita sampaikan pada hari ini, ada ketentuan terhadap pelanggar daripada apa yang saya sampaikan. Barangkali demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang lain dari anggota, Pak Anas dan Pak Ibnu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang terhormat, para pengusul, rekan-rekan anggota balik yang saya hormati. Di sebelah sana saya ini juga anggota Panja Waspom di Komisi 9. Tentu saja saya terlibat dan ikut membahas dari pasal ke pasal sampai kemudian muncul draft RUU yang sekarang kita bahas ini. Karenanya tentu bukan pada tempatnya kalau saya harus mendebat lagi pasal-pasal yang sudah saya sepakati. Karenanya saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh pengusul bahwa untuk hal-hal yang bersifat substansial sebaiknya diberi waktu kepada tim
ahli untuk membahas ulang. Meskipun waktu ini harus kita batasi, karena sebenarnya rencana besok itu kita sudah ambil keputusan. Nah, karenanya diberi waktu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, karena sebenarnya saya kira tidak banyak hal-hal substansial, perbedaan di hal-hal yang bersifat substansial sebenarnya tidak banyak. Meskipun tidak banyak, saya kira tetap harus dikompromikan secara akademik. Untuk itu perlu diberi waktu sesingkat-singkatnya agar tim ahli ini bisa segera bertemu dan melakukan diskusi sehingga kalau bisa besok pagi itu sudah ada hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, anggota Balik yang saya cintai, pengusul, termasuk Pak Anas, salah satunya. RUU ini memang mempunyai cakupan yang sangat luas, bersinggungan dengan berbagai undang-undang yang ada, sehingga tentunya kita harus hati-hati di dalam membahasnya. Tetapi karena Balik ditugasi untuk mengharmonisasi apa yang disampaikan Pak Anas, toh nanti di dalam pembahasan dengan pemerintah, sesuatu itu bisa berubah. Baik substansi atau latar belakang dan lain sebagainya itu bisa berubah bagaimana kehendak kedua belah pihak antara Komisi 9 dan pemerintah untuk merumuskan menjadi undang-undang. Nah, dalam hal ini saya kira harmonisasi ini sudah menghasilkan draft rancangan undang-undang POM yang cukup memadai. Untuk itu kalau ini besok harus mengambil keputusan, saya kira tidak ada masalah, karena ini sekali lagi sifatnya itu mengharmonisasi Balik ini, dan yang membahasnya nanti kan tentunya di Komisi 11. Namun saya akan memberikan beberapa catatan. Awal saya sampaikan bahwa undang-undang ini adalah dari hulu ke hilir ini sangat luas cakupannya. Dan BP POM, bayangan saya ini akan menjadi super body. Bayangan saya, karena antara lain dilengkapi oleh PPNS, terus ngurusi mulai dari hulu itu termasuk impor bahan baku pangan, ini juga ikut ngurusi, dan termasuk juga produksi di dalam negeri bahan-bahan obat dan makanan dari dalam negeri, bahkan termasuk narkotika, dan tentunya ini akan bersinggungan dengan undang-undang narkotika. Tapi nggak apa-apa, karena memang selama ini walaupun belum diperkuat oleh undang-undang, BP POM toh di lapangan juga sudah ngurusi itu. Undang-undang ini saya kira bukan hanya undang-undang ini, saya kira untuk memperkuat posisi BP POM dalam melakukan kegiatannya. Tadi disampaikan oleh pengusul, badan itu belum merasa belum sepakat. Nggak apa-apa, karena dengan besarnya dan kewenangan BP POM ini sangat luar biasa, tentunya untuk membicarakan postur badan itu juga harus memang hati-hati. Sehingga nanti dalam pembahasan selanjutnya oleh Komisi 9 dan pemerintah, nanti mohon untuk itu hati-hati badan yang dimaksud oleh undang-undang ini, apa tugasnya, apa kewenangannya, dan lain sebagainya. Terakhir, saya sekali lagi unsur ketentuan pidana. Ketentuan pidana ini menjadi penting karena bersinggungan dengan beberapa undang-undang yang lain, dan saya setuju dengan Pak Firman, jangan lagi pidana nanti justru tumpul ke atas, tajam ke bawah, tapi hanya kepada industri-industri kecil kita, industri rumahan kita, misalnya jamu gendong, apalagi obat herbal dan lain sebagainya, malah itu lebih tajam, diobrak-obrak terus. Tetapi kepada pabrikan-pabrikan yang besar itu tidak begitu tajam untuk melakukan penegakan hukumnya. Terus yang terakhir, minuman kaleng. Ini normanya di dalam ketentuan umum tidak ada ya Mas ya? TA.
minuman. Di dalam ketentuan umumnya masuk makanan enggak minuman itu. Termasuk minuman kaleng. Pangan olahan ya. Jadi pangan olahan. Terhadap minuman kaleng, karena minuman kaleng itu juga mengandung unsur yang membahayakan bagi kesehatan sebenarnya. Walaupun itu berbeda dengan rokok. Kalau rokok ini kan sudah dibenci dari sononya, tapi dicintai dari sininya, itu rokok. Sini itu ya sini. Nah, kalau minuman kaleng itu kan sudah dicintai dari sononya dan juga dicintai dari sininya. Padahal di dalam minuman kaleng itu kan juga mengandung unsur yang bahaya, termasuk unsur mengandung gula, yang itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit kronis oleh masyarakat. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir untuk efisiensi kerja, saya kira kalau dicukupi saja untuk kita segera mengambil keputusan, Pak Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibnu. Saya kira dari anggota yang hadir cukup ya. Dari virtual barangkali ada yang mau usul? Ya, tidak ada, kami cukupkan. Tadi itu masukan-masukan dari anggota dan juga dari pengusul, masih ada waktu bagi tenaga ahli untuk merumuskan, menyempurnakan lagi terhadap masukan-masukan yang disampaikan oleh anggota maupun pengusul. Insya Allah besok kita akan bertemu lagi untuk pengambilan keputusan terkait hasil harmonisasi RUU tentang pengawasan obat dan makanan ini. Jadi, Pimpinan. Sebentar. Ya. Jadi tolong tadi dicatat semua, masih ada waktu sekitar ya 20 jam ke depan lah gitu. Kan biasa cepat toh. Tuan, interupsi. Ya. Sebelum Bu Nini menyampaikan, saya ingin tanya juga, tadi beliau kan menyinggung kelembagaan. Saya mau tanya, apa sih keinginan dari Bu Nini atau Komisi 9 kelembagaannya, kalau dirubah seperti apa, kalau mau diperbaiki seperti apa, kira seperti itu. Silakan, pengusul sekaligus tadi ada yang mau disampaikan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih atas masukan yang luar biasa dari anggota Balek. Yang pertama, sebelum sekalian saya menjawab pertanyaannya Pak Firman dan juga beberapa masukannya. Tadi Pak Firman soal vape itu tidak masuk dalam ini Pak, karena tidak masuk, ini kan judulnya makanan dan minuman dan pengawasan obat dan makanan. Dan sebenarnya ada kosmetik juga sebenarnya gitu. Tadi vape tidak masuk di dalamnya. Nah soal izin Pak, ini memang kita menjadi perhatian juga Pak. Kita menyadari betul bagaimana izin di tempat kita itu ruwet, bulet dan benar-benar sulit sekali. Nah ini UMKM menjadi fokus juga di undang-undang ini, sehingga UMKM termasuk jamu gendong juga ada di dalam undang-undang ini untuk menjadi produk yang kita perhatikan di dalamnya. Untuk pemusnahan tadi sudah ada di Deputi 4 Pak untuk ini. Nah, apa yang sebenarnya kita harapkan sebenarnya adalah penguatan di Badan POM. Karena apa, selama ini Badan POM ini hanya ada di tingkat pertama secara kelembagaan, hanya ada di tingkat provinsi saja Pak. Tidak ada di tingkat kabupaten, tidak ada. Sehingga kalau kita ada pengawasan makanan Pak, ke anak-anak SD dan sebagainya, itu Badan POM tidak punya tangan sampai ke tingkat bawah. Mereka bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Pak. Otomatis kalau bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, ya seikhlasnya Dinas Kesehatan yang mau melaksanakan atau tidak. Sehingga yang namanya Loka itu adalah kantor-kantor yang di tingkat kabupaten itu seluruh Indonesia baru ada 40 Pak. Padahal kita kabupaten kota yang ada di Indonesia ini ada 500 sekian. Itu yang ada baru 40. Nah ini menjadikan pengawasan pada obat dan makanan tidak bisa maksimal. Nah di samping itu juga pasca post marketnya kita belum kuat Pak selama ini, sehingga kasus kemarin sirup itu adalah persoalannya di post market. Itu yang sebenarnya kita
kita perkuat di undang-undang ini. Tapi yang selebihnya tidak, Pak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Pak Anas dan juga Pak Ibnu tentang bagaimana memang harus duduk bareng, dan izin Pak Ketua, mungkin secara resmi saya minta untuk tim TA kami untuk bisa mendapatkan catatan-catatan secara tertulis tadi dari tenaga ahli Balek yang tadi disampaikan. Mungkin untuk bisa secara resmi bisa kami minta catatan-catatan tadi yang disampaikan biar kita bisa mempelajarinya secara resmi. Karena tadi ada beberapa substansi yang perlu kita diskusikan dan saya sepakat untuk bisa segera didiskusikan. Di samping itu memang seperti katakan Pak Ibnu, ini masih butuh waktu untuk mendiskusikannya lagi karena masih ada akan dengan pemerintah dan bisa jadi di situ masih akan ada beberapa perubahan. Begitu pimpinan secara umum kami mengucapkan terima kasih atas harmonisasi yang dilakukan oleh Balek dan seluruh timnya, dan terima kasih atas masukan yang luar biasa. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Ini mohon waktu Bu, dikit Bu, supaya ini kan kita sedang bikin regulasi. Saya sepakat bahwa yang Bu sampaikan tadi memang ini pengawasan obat dan minuman. Tetapi di sini obat, makanan dan minuman. Tapi di sini kan masuk kosmetika. Nah, di sisi lain kita melihat bahwa kondisi akhir-akhir ini vape kan berkembang sedemikian rupa yang justru risikonya lebih tinggi daripada kosmetika. Kenapa kita tidak coba untuk memasukkan norma itu atau dirumuskan dalam undang-undang ini supaya ini menjadi tugas daripada BPOM dari sisi kesehatannya. Itu kalau usulan saya. Mungkin ini malah bagus, artinya bahwa ini terobosan daripada pembahasan yang kita lakukan. Atau kedua, tentang masalah pengawasan yang saya maksudkan tadi, Bu. Yang kami maksudkan tadi bukan dari struktur pemerintahnya, tapi ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan aparat. Tadi contohnya tadi di Bea Cukai lah gitu ya, menangkap 10 kontainer yang dimusnahkan, 2 kontainer yang sekarang kontainer dipakai main-main. Nah, apakah tidak perlu diatur sanksi dalam undang-undang bila mana ada aparatur yang bermain seperti itu, karena ini merugikan negara yang cukup besar. Itu kira-kira itu dua itu. Dan vape ini saya rasa menjadi PR kita bersama karena ini faktanya sudah meresahkan masyarakat dan ini menjadi perhatian kita bersama, Mas. Terima kasih Pak Firman. Izin pimpinan sekedar ini dari Pak Firman, kalau soal vape itu mungkin di ranahnya Kementerian Kesehatan, Pak. Bukan di ranah Badan POM. Memang Badan POM sama Kementerian Kesehatan itu ranahnya ada gesekan yang sangat tipis, Pak. Apalagi ini juga ada PP 109 ya, Pak, yang mungkin sebentar lagi akan direvisi oleh Kementerian Kesehatan, dan juga itu ada ranahnya Kementerian Kesehatan tuh ada Dirjen Direktorat itu tentang Farmakes itu. Jadi memang antara Badan POM sama Kementerian Kesehatan tuh beda tipis banget untuk ini. Jadi makanya ini memang Badan POM fokus di persoalan obat, makanan, dan kesehatan, dan itu memang ada perpresnya, Pak. Terima kasih. Itu aja pimpinan. Baik, saya nanggapi dulu. Ini biar menarik. Kan begini, kita ini kan pembuat regulasi. Pembuat regulasi itu harus melihat ke depan. Jadi kalau pemikiran tenaga ahli yang di belakang tadi, itu kan pemikiran normatif. Yang tidak ada terobosan. Kita sekarang membuat terobosan, ada fakta di lapangan yang memang terjadi seperti itu. Gitu loh. Kenapa kalau kosmetika itu kita berikan kemenangan? Itu kan bukan dimakan, bukan diminum. Di sisi lain ada vape yang berisiko tinggi bagi kesehatan masyarakat. Kenapa tidak dilakukan? Nah, kalau ini masih menunggu, khawatir saya ini kan nanti tunggu menunggu, belum tentu juga kesehatan. Nah, kalau Ibu menanyakan mana yang dibubarkan lebih dulu, aku minta BPOM dibubarkan lebih dulu, kira-kira seperti itu.
Kalau pilihannya itu. Tapi saya inginkan adalah agar DPR ini ada terobosan. Jangan hanya mengikuti regulasi-regulasi lama yang justru tidak progresif gitu loh. Kira-kira seperti itu. Nanti tapi ini jadi pertimbangan lah gitu ya. Terima kasih Pak Firman, makanya kami tangkap. Seperti kami sampaikan tadi bahwa kita ini akan merumuskan undang-undang. Jadi segala sesuatu yang bisa dimasukkan di sini itu sangat mungkin, jadi tanpa harus terpaku pada ketentuan lama apalagi di bawah undang-undang. Dan saya kira itu usul yang bagus, nanti tinggal kita pertimbangkan lagi. Ya. Dan tadi permintaan dari ketua, dari pengusul terkait dengan catatan-catatan biar lebih intens aja dan cepat, langsung saja tenaga ahli Balek dan juga tenaga ahli komisi langsung mendiskusikan saja. Nah, itu lebih cepat karena kita tidak ingin juga berlama-lama, ini sudah melewati dua kali masa sidang ini. Jadi memang harus segera kita putuskan karena Komisi 9 supaya bisa bekerja lebih maju lagi, dan kita masih banyak tanggungan tugas juga di Balek Harmonisasi yang masih menunggu gitu. Mungkin itu saja ya, dan kami mengingatkan besok sesuai agenda yang kita sepakati tadi, jam 1 akan dilakukan rapat pleno pengambilan keputusan terkait hasil harmonisasi RUU tentang pengawasan obat dan makanan. Mudah-mudahan tim ahli dari pengusul, dari komisi, dan juga tim ahli Balek bisa segera merumuskan dan besok pagi bisa menyampaikan kepada kami. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kami ucapkan dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini barokah.